Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits karya Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini, setelah kita di pertemuan yang lalu menyelesaikan pembahasan wajibnya mengikuti sunnah dan menghindari serta menjauhi bid'ah, perkara-perkara yang baru. Setelah itu beliau akan menyampaikan kepada kita terkait dengan keimanan terhadap hari berbangkit dan apa yang terkait dengannya berupa pembahasan surga neraka, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di atas jembatan, dan yang lain-lainnya nanti akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa yu'minu ahlud dini was sunnati bil ba'thi ba'dal mauti yaumal qiyamati. Ahlud din, orang-orang yang memiliki agama, maksudnya memiliki agama Islam, pemeluk agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada agama yang diterima kecuali agama Islam. Was sunnah, dan pengikut sunnah. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'minu, mereka semua beriman bil ba'si, akan adanya hari berbangkit. Mereka beriman akan adanya hari berbangkit. Ba'dal maut, setelah kematian. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini yang beliau sebutkan terkait dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ashabul hadits, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Keimanan terhadap hari kebangkitan setelah kematian sangat sering disebutkan di dalam Al-Quran. Antum bisa lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat yang kedua, di awal-awal langsung, di surah Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, Allah jelaskan siapa mereka. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap perkara gaib. Wa yuqimuna shalah. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat.
Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan sebagian dari yang kami rezekikan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Wa ma unzila min qablik. Dan apa yang diturunkan kepada sebelummu. Wabil akhirati hum yuqinun. Lihat. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin terhadap hari akhirat. Ini ciri orang beriman. Makanya beliau bilang di awal, ahluddin was sunnah. Orang-orang yang memiliki agama dan orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Itu mereka berkeyakinan, beriman terhadap hari kebangkitan setelah kematian yang akan terjadi pada hari kiamat. Ini ciri mereka. Setelah itu belum melanjutkan masalah lain karena masalah beriman terhadap hari akhirat itu jelas. Bahkan itu termasuk rukun iman. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, mal iman, apa itu iman? Maka belum menjawab dengan 6 rukun iman. Di antaranya, beriman akan hari akhirat. Beriman akan hari akhirat. Kemudian belum melanjutkan wa bikulli ma akhbarallahu subhanahu min ahwali dzalikal yaumil haqqi. Dan juga orang-orang yang beriman yang memiliki agama dan mengikuti sunnah, mereka juga beriman terhadap seluruh yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dari ahwal, kengerian-kengerian, huru-hara yang terjadi pada hari itu. Hari yang benar akan terjadinya. Waqtilafi ahwalil ibadi fihi wal khalq. Dan berbeda-bedanya keadaan hamba pada hari itu. Dan berbeda-bedanya keadaan makhluk. Di sana nanti semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Tidak bersunat. Tapi keadaannya berbeda-beda. Ada yang memikul tanah. Ada yang dikejar oleh ular. Ada juga yang berkeringat. Keringatnya juga berbeda-beda. Tapi ada juga yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Sampai para nabi dan para syuhada cemburu terhadapnya. Ada juga yang keadaannya seperti kerasukan. Macam-macam yang disebutkan keadaan dalam Al-Quran ataupun hadis. Orang dibangkitkan. Semua itu kita percaya. Orang yang memiliki agama percaya semua itu. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kabarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kabarkan. Fima yarawnahu wa yalqawnahu hunalika fi dzalikal yaumil ha'il. Pada apa yang mereka akan lihat, pada apa yang mereka akan jumpai, hunalik di sana nanti, pada hari yang sangat mengerikan itu. Di antaranya min akhdil kutub bil aiman wasyama'il. Ada yang mengambil kitabnya lewat
tangan kanannya. Ada yang mengambil kitabnya lewat tangan kirinya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti terkait dengan keadaan mereka, yang mana disebutkan apa yang didapatkan dan yang dialami oleh orang yang menerima kitabnya lewat tangan kanannya, dan apa yang dialami oleh orang-orang yang menerima kitabnya lewat tangan kirinya. Kita bisa melihat yang beliau katakan ini harus kita percayai, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ayat-ayat sangat banyak. Di antaranya kita bisa melihat surat Al-Haqqah. Allah sebutkan dua golongan itu. Allah awali dengan yang menerima catatannya lewat tangan kanannya. Kata Allah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang yang diberikan catatan amalannya lewat tangan kanannya, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Langsung dia berteriak, berucap, berkata, Iqra'u kitabiyah. Baca kitabku. Saking bahagianya itu. Dia tidak baca sendiri. Karena kalau dengan kanan, maka dia golongan yang selamat. Sebagaimana kita di dunia ini, kalau mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, kita ingin memperlihatkannya kepada orang. Ini yang kanan. Setelah beberapa ayat dikatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang diberikan kitabnya lewat tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ini perbedaannya. Dia berkata, duhai seandainya tidak diberikan kitabku. Dia berharap seperti itu. Ini harus kita percayai. Orang yang beriman percaya tentang ini. Bahwa nanti di sana ada orang mengambil kitabnya lewat tangan kanan, ada yang lewat tangan kirinya. Wal ijabatu anil masail. Dan orang-orang yang beriman dan memiliki agama yakin dan percaya bahwa nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Jangan ketika dibangkitkan, di alam kubur saja kita sudah ditanya. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan nanti di hari kiamat, ketika kita sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan kita masing-masing tanpa perantara, tanpa penerjemah. Sebagaimana dalam hadits Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau berkata, ila sairiz zalazil wal balabil. Juga orang-orang yang beriman dan yang memiliki agama serta mengikuti sunnah. Mereka percaya, mereka beriman akan banyaknya nanti goncangan-goncangan di hari kiamat. Akan banyaknya nanti kegundah-gulanaan dan kesedihan. Kan di sana nanti ada orang wajahnya berseri-seri. Tapi ada juga orang yang wajahnya hitam. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah ketika itu ada yang berseri-seri. Tapi ada juga wajah ketika itu yang di atasnya ada gobaroh. Seperti ada debunya menghitam. Ini kita harus percayai, harus beriman. Dan ini yang dipercaya dan diimani oleh orang-orang yang memiliki agama dan pengikut sunnah.
sebelum kita. Ini akidahnya as-salaf. Inilah akidahnya ashabul hadith. Orang-orang mengikuti hadith. Al-mau'udati fi dhalikal yaumil azim. Yang telah dijanjikan pada hari yang sangat agung itu. Wal maqamil ha'il. Dan tempat yang sangat mengerikan itu. Minas sirat. Orang-orang yang beriman percaya nanti akan adanya as-sirat. Jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam. Tidak satupun dari kita pasti akan melewatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in minkum illa wariduha." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Pasti akan melewatinya. Wal mizan. Kita juga harus beriman bahwa nanti akan ada timbangan. Akan ada timbangan yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sering dengar hadis terkait dengan orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang dosanya itu 99 lembar, setiap lembarnya sejauh mata memandang. Ditimbang amalannya. Itu adalah kita imani. Wasuhuf allati fiha masakil ad-darri minal khairi wasyarri wa ghairiha. Kita harus juga percaya nanti di sana ada lembaran-lembaran catatan. Di dalamnya ada sebesar darroh berupa kebaikan dan berupa keburukan dan selainnya. Antum baca tentunya surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu berita singkat dan ringkas tentang kengerian hari kiamat. Sebagian dari kita sudah menghafalnya. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ingatlah ketika bumi ini digoncangkan dengan sebenar-benarnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi ini mengeluarkan yang berat di dalamnya, manusia dan jin. Iya. Wa qala al-insanu ma laha. Orang-orang akan bilang, ada apa ini? Apa yang terjadi? Mereka keheranan dengan apa yang terjadi. Yauma idin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu, bumi akan menceritakan tentang beritanya yang dilakukan di atasnya. Setelahnya dikatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan sebesar darroh, ini yang belum katakan tadi. Siapa yang melakukan sebesar darroh, seberat darroh, berupa kebaikan, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan sebesar darroh berupa keburukan, juga dia akan melihatnya. Jadi sebesar darroh, hewan yang paling kecil atau biji yang paling kecil, itu kita akan melihatnya. Apalagi yang besar. Ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah keyakinan as-salaf. Ini adalah keyakinan ashabul hadis. Semuanya mereka percaya ini semuanya yang terjadi. Juga kata beliau, setelah itu beliau berpindah ke syafaat. Ini syafaat ini diantara yang terjadi nanti di hari kiamat. Wa yu'minu ahlud din was sunnah. Orang-orang yang memiliki agama dan orang-orang yang mengikuti sunnah beriman juga bisyafaatir rasuli, terhadap syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu Nabi Muhammad. Limudnibi ahli tauhid, untuk orang-orang yang berdosa dari orang yang bertauhid, yang tidak melakukan syirik. Wa murtakibil kabair, dan orang-orang yang jatuh dalam dosa-dosa besar.
selama dosa besar itu bukan syirik, itu akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Itu keutamaan orang bertauhid walaupun dia pendosa. Akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Kama warada bihi al-khabarus sahihu an Rasulillah. Dan beliau akan sebutkan sebentar. Sebagaimana khabar yang sahih, hadits yang sahih, datang dari Nabi SAW tentang hal tersebut. Beliau sampaikan haditsnya. Karena di sana masalahnya ada orang yang menyelisih. Seperti orang-orang Khawarij. Mereka punya pendapat bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Pelaku dosa. Orang Khawarij, hati-hati. Karena menurut mereka, pelaku dosa besar walaupun bukan syirik, itu kafir. Ketika dia meninggal di atas dosa itu tidak bertobat, neraka. Tapi keyakinan ahli sunnah wal jamaah tidak. Selama orang itu bukan pelaku syirik, maka dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki dia akan diampuni langsung surga. Jika tidak, maka dia masuk neraka dan akan mendapatkan syafaat Nabi SAW dan pasti keluar dari neraka. Ujungnya pasti masuk ke dalam surga. Ini keyakinan orang beriman. Keyakinannya pengikut sunnah Nabi SAW. Beliau bawakan dalil-dalilnya. Kata beliau, akhbarona Abu Sa'id ibn Hamdun. Telah mengabarkan kepada kami Abu Sa'id ibn Hamdun. Amba'ana Abu Hamid ibn Syarqi. Telah menceritakan kepada kami Abu Hamid ibn Syarqi. Haddatsana Ahmad ibn Yusuf As-Sulami. Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yusuf As-Sulami. Haddatsana Abdul Razzaq. Telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq. Amba'ana Ma'mar. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Ma'mar. An Sabit. Telah menceritakan kepada kami Sabit. Tabi'in. Ma'mar atba'ut tabi'in. An Anas. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadits ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Kata beliau, anin Nabi SAW qol, dari Nabi SAW beliau bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sangat jelas. Syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Selama kita muslim, tidak membatalkan keislaman dengan kesyirikan, berapapun dosa kita, itu akan diampuni. Dan akan menjadi orang yang mendapatkan syafaat juga dari Nabi kita Muhammad SAW di hari kiamat. Ini nas jelas dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini keutamaannya berpegang dengan Islam, berpegang dengan sunnah Nabi SAW, walaupun kita jatuh dalam dosa. Tapi bersamaan dengan itu tidak boleh kita bermudahan dengan dosa. Hanya saja ini keutamaan orang yang bertauhid dan berittiba. Keutamaan orang yang bertauhid dan yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini sangat jelas kata Nabi SAW. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Kemudian beliau bawakan lagi hadits yang berikutnya. Wa amba'ana Abu Ali Zahir ibn Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Abu Ali Zahir ibn Ahmad. Amba'ana Muhammad ibn al-Musayyab Al-Argiyani. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Musayyab Al-Argiyani. Haddatsana Al-Hasan ibn Arafah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Arafah. Haddatsana Abdus Salam ibn Harbin Al-Mulai. Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam ibn Harbin Al-Mulai. Ziyad ibn Khaysamah. Dari Ziyad ibn Khaysamah. An-Nu'man ibn Qurad. Dari Nu'man ibn Qurad. An Abdullah ibn Umar. Sampai ke Abdullah ibn Umar. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khuyyirtu baina syafa'ati wa baina ayyadkhula syatru ummatil jannah. Saya dikasih pilihan, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, antara syafaat dan antara setengah dari umatku masuk surga. Faktartu syafa'ah, maka saya memilih syafaat. Ini yang belum pilih. Jadi perlu diberi pilihan. Kamu mau setengah dari umatmu masuk surga? Atau kamu memilih syafaat? Nabi pilih syafaat. Karena kalau setengah dari surga masuk surga, nanti bagaimana pelaku dosa? Kan tidak bisa dikeluarkan lagi. Maka Nabi memilih syafaat. Iya, memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa akfa. Karena dia lebih umum dan lebih mencukupi. Atarawnaha lil mu'minin al-muttaqin? Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian memandang syafaat itu untuk orang-orang yang beriman lagi bertakwa? Kata Nabi, la. Bukan. Kalau orang beriman dan bertakwa, pasti surga. Karena mereka tidak ada kesedihan dan tidak ada rasa takut. Bagi orang yang selalu bertakwa, selalu takut kepada Allah, baginya surga. Memang sudah dijamin. Allah berfirman, waliman khofa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang selalu takut terhadap kedudukan Robnya. Ini kan orang bertakwa. Baginya 2 surga. Itu pasti surga. Makanya kata Nabi, apakah kalian mengira syafaat itu untuk orang yang beriman lagi bertakwa? Kata Nabi, tidak. Walakinnaha lil mudnibin al mutalawwitin al khatta'in. Akan tetapi syafaat itu untuk orang yang berdosa. Selalu jatuh dalam dosa dan selalu jatuh dalam kesalahan. Itu syafaat. Itu syafaat. Dan ini keyakinan ahli sunnah. Ini keyakinan ashabul hadith. Ini adalah keyakinan salaf. Ini dalil kedua. Dalil ketiga. Beliau sebutkan Amba'ana Abu Muhammad al-Makhladi. Telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad al-Makhladi. Beliau berkata, Amba'ana Abul Abbas As-Sarraj. Telah menceritakan kepada kami Abul Abbas As-Sarraj. Beliau berkata, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id. Beliau berkata, haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi. An Amr ibn Abi Amr. Dari Amr ibn Abi Amr. Ha artinya tahwilus sanad, perpindahan sanad. Kan nanti ada ketemunya. Akhbarana Abu Thahir ibn Khuzaimah. Telah menceritakan kepada kami Abu Thahir ibn Khuzaimah. Qala beliau berkata, amba'ana jaddi. Telah menceritakan kepada saya jaddi kakekku. Al-Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Itu Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Beliau berkata, haddatsana Ali ibn Hujr. Telah menceritakan kepada kami Ali ibn Hujr. Beliau berkata, haddatsana Ismail ibn Ja'far. Telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ja'far. An Amr ibn Abi Amr. Ini ketemu sanadnya di sini. Dari Amr ibn Abi Amr. Maka beliau tadi berpindah dulu sanad, kan ada jalur lain ke Amr ibn Abi Amr. Di situ sisi ketemunya. Tapi sebelum menyampaikan setelah Amr, beliau sebutkan ada sanad yang lain. Jadi beliau mengambil hadits ini dari 2 jalur, begitu maksudnya. Ini kalau dalam Sahih Bukhari sering dikatakan Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim itu paling sering. Karena beliau kadang mengambil satu hadits dengan banyak sanad. Dengan banyak sanad. Kata beliau, An Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Dari Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Annahu qala, bahasanya beliau berkata, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah.
Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling beruntung, paling bahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, laqad dzanantu alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwala mink. Nabi sebelum menyampaikan itu beliau sampaikan dulu, sungguh saya yakin bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya kepada saya tentang hadits ini yang lebih duluan daripada kamu. Dan Nabi sebutkan lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits, karena saya melihat kamu sangat semangat terhadap hadits. Itu Abu Hurairah, orang yang paling semangat untuk belajar dan mendengarkan hadits. Setelah itu Nabi sampaikan, inna as'adan nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsih. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah. Dia mengatakan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Khalisan min kibali nafsih. Ikhlas dari dalam dirinya. Itulah orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat. Orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas dalam mengucapkannya. Ini penetapan akan adanya syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Setelah menyampaikan syafaat, belum berpindah ke pembahasan lain lagi. Masih tentang apa yang terjadi pada hari kiamat. Yaitu beliau akan membicarakan al-haud, telaga. Bahwa Nabi SAW punya telaga nanti di hari kiamat. Kata beliau, wa yu'minuna bil haud. As-salaf, ashabul hadith, ahluddin, ahlus sunnah, mereka beriman akan adanya telaga. Wal kautsar dan al kautsar. Al kautsar artinya juga telaga. Wa idkhali fariqim minal muwahhidin al jannata bighairi hisabin. Orang-orang beriman juga percaya dan yakin bahwa nanti ada sekelompok dari orang-orang yang bertauhid yang akan masuk surga tanpa hisab. Yang disebutkan oleh Nabi SAW cirinya. Humul ladina la yastarkun wa la yaktabun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu cirinya adalah orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Tidak pernah melakukan pengobatan dengan besi panas. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertatoyur, menganggap sial terhadap dengan apa yang dia dengar atau dia lihat. Ya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb-nya. Itu ciri yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Itu kita yakini. Wa muhasabati fariqim minhum hisaban yasira. Orang-orang yang beriman juga percaya nanti ada sekelompok orang dari kalangan orang yang beriman, dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan, hisab yang mudah. Wa idkhalihimul jannata, dan mereka akan masuk ke dalam surga. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Bighairi su'in yamassuhum, tanpa ada sesuatu apapun yang menyentuh mereka dari keburukan. Wa adabin yalhaquhum, tanpa adab yang mengikuti mereka. Jadi mereka akan dihisab, ditanya, tapi masuk surga langsung. Tidak dimasukkan dulu ke neraka. Ada yang begitu. Iya. Wa idkhali fariqim min mudnibihim an-nar. Orang-orang yang beriman juga percaya bahwa nanti ada sekelompok dari orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka. Ke dalam neraka. Tsumma itakihim wa ikhrajihim minha.
Setelah itu Allah bebaskan dan keluarkan mereka dari neraka. Wa ilhaqihim bi ikhwanihim alladhina sabaquhum ilal jannah. Dan mengikutkan mereka dengan saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka ke surga. Wala yukhalladuna finnar, dan mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Ini keutamaan orang beriman. Mereka tidak kekal di dalam neraka kalau masuk neraka. Fa ammal kuffar, ini harus kita hindari. Adapun orang-orang kafir, fa innahum yukhalladuna fiha. Orang-orang kafir, sungguh mereka akan kekal di dalam neraka. Itu bedanya yang beriman, pendosa dengan yang kafir. Orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. La yukhrajuna minha abada. Mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka selama-lamanya. Wala yatrukullahu fiha min usati ahlil imani ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan di dalam neraka dari kalangan orang yang bermaksiat, dari orang yang beriman selama-lamanya. Selama ada sebesar darah keimanan di dalam hatinya, pasti keluar dari neraka. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada sebesar darah berupa keimanan. Itu pasti akan keluar dari neraka. Walaupun kalau dia berdosa akan dicuci dulu di dalam neraka sekadar dosanya. Ini kepercayaan orang-orang yang beriman. Terus juga orang yang beriman juga yakin bahwa nanti Allah akan dilihat pada hari kiamat. Kata beliau, wa yashhadu ahlus sunnati. Ahlus sunnah itu juga mempersaksikan. Annal mu'minina yarawna rabbahum. Bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat kepada Rabb mereka. Tabaraka wa ta'ala bi abasarihim, dengan mata kepala mereka. Karena haditsnya jelas. Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawnal qamar lailatal badr. Sebagaimana kalian akan melihat bulan di malam purnama. Maksudnya saking jelasnya dan nyatanya kita akan melihat Allah. Bukan menyerupakan Allah dengan bulan. Bukan. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi kita akan melihat Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya kata beliau, وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ الصَّحِيحِ. Mereka akan melihat kepadanya berdasarkan apa yang datang dari khabar yang sahih. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qouli. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, innakum tarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian akan melihat bulan di malam purnama. Kata Nabi, la tudammuna fi ru'yatih. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Karena itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa tasbihu wa qa'alir ru'ya bir ru'yah. Penyerupaan di sini bukan bulan dengan Allah, bukan. Tapi pandangan, penglihatan dengan penglihatan. Kita akan melihat Allah sebagaimana kita melihat bulan purnama. Yang diserupakan adalah pandangan kita, bukan bulan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau bilang, la lil mar'i bil mar'i, bukan terhadap yang dilihat dengan yang dilihat. Bukan bulan dengan Allah, tapi penglihatan kita dengan yang kita lihat. Iya. Wal akbarul waridatu fi ru'yati mukharrajatun fi kitabil intisari biturkiha. Dan hadits-hadits yang datang tentang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu dikeluarkan di dalam kitab Al-Intisar dengan jalan-jalannya. Sangat banyak hadis dalam hal ini
Di antaranya yang kita baca tadi. Bahasanya nanti di hari kiamat, orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Adapun orang-orang kafir itu tidak akan melihat Allah. Mereka dihijabi. Mereka ditutupi dari melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena ini kenikmatan hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak didapatkan oleh orang-orang kafir yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubin." Ya, lamahjubun. Sungguh sekali-sekali tidak, mereka pada hari kiamat benar-benar akan dihijabi, ditutupi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir. Adapun orang beriman akan melihat roh mereka, akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang alhamdulillah yang kita baca di malam hari ini, dan masih banyak lagi nanti setelahnya akan beliau sampaikan. Di antaranya akan kekalnya surga, kekalnya neraka, dan juga nanti beliau akan berbicara tentang masalah iman. Masalah iman. Ini kita akhirkan di pertemuan akan datang, atau bagus kita selesaikan dulu itu ya, kekalnya neraka dan surga. Supaya nanti kita langsung masuk di pembahasan iman. Supaya tidak terputus, karena sedikit lagi, satu poin lagi tentang keadaan hari kiamat. Iya, kita selesaikan saja. Kata beliau, wa yashhadu ahlus sunnati annal jannata wan naro makhluqatan. Ahlus sunnah juga yakin bahwa surga dan neraka itu makhluk dari makhluk Allah dan sudah tercipta. Wa annahuma baqiyatan, dan bahwasanya surga dan neraka itu akan tetap selalu ada. La yafnayani abada, tidak akan sirna selama-lamanya. Karena kan penduduk surga akan kekal, penduduk neraka akan kekal. Gimana surga dan neraka? Masa akan sirna? Dia juga kekal sebagaimana penduduknya. Wa anna ahlal jannati la yukhrajuna minha abada, dan bahwasanya penduduk surga tidak akan keluar dari surga selama-lamanya. Wa kadzalika ahlun nar, demikian pula penduduk neraka. Alladzina hum ahluha khuliqulaha, yang mereka memang penghuni neraka, dicipta untuknya. La yakhrujuna minha abada, tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Itu tadi orang yang kekal dari orang-orang kafir. Wa anna al-munadiya yunadi yauma idzin, dan bahwasanya penyeru akan menyeru ketika itu, nanti di surga dan neraka. Ketika penduduk neraka sudah masuk neraka, penduduk surga sudah masuk semuanya ke surga, tidak akan ada lagi nanti tambahannya. Setelah semuanya masuk, akan ada yang menyeru, ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada lagi namanya kematian. Wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun wala maut. Kekekalan, tidak ada lagi kematian. Alama warada bil khabarus sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya berdasarkan berita hadits yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selesai masalah keimanan seputar hari akhirat dan apa yang terjadi terhadap di hari kiamat nantinya. Alhamdulillah, setelah itu kita akan masuk dalam masalah pembahasan keimanan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan setelah Ramadan. Karena ini adalah pertemuan terakhir di pembahasan kitab ini, di tempat ini, dan kita akan lanjut setelah
puasa. Nanti akan ada pengumumannya lagi kalau kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab ini. Alhamdulillah. Kita adzan dulu, baru tanya jawab sedikit jika ada pertanyaan. Pertanyaan? Silakan. Enggak tahu, Pak. Saya tidak banyak tahu tentang kisah. Tidak tahu. Nah. Enggak tahu, Pak. Kan saya tidak tahu. Iya. Kita yang tahu itu malahan. Dah. Kan enggak bisa saya bilang apakah bisa dijadikan ini atau itu, sementara saya tidak tahu. Iya. Saya baru dengar dari kita. Yang dimaksud tadi sebenarnya kami sudah sebutkan. Maksudnya yang tidak melakukan pembatal keislaman. Dia membunuh, mencuri, merampok, zina, minum khamr, tapi tidak pernah melakukan pembatal keislaman. Nah, pembatal keislaman itu Pak, syirik, mengingkari sholat. Itu maksudnya Pak. Pelaku dosa besar tapi tidak kafir. Itu yang diinginkan. Iya kan? Kalau tidak sholat kan kafir kalau sengaja dia tinggalkan. Itu Pak tadi yang saya sebutkan. Mencuri, merampok, membunuh, minum khamar. Yang membatalkan apa Pak? Itu yang mendapatkan syafaat yang tidak batal Islamnya. Tapi pelaku dosa. Itu maksudnya. Adapun yang dosanya membatalkan Islamnya, tidak dapat syafaat, kekal dalam neraka. Itu yang diinginkan. Itu keutamaan orang bertauhid walaupun dia usoh. Walaupun dia maksiat. Itu keyakinan. Iya. Bisa saja kalau dia orang soleh. Dah. Karena kan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus, maka tidak ada lagi yang namanya wahyu. Tidak ada lagi namanya wahyu. Iya, sudah putus. Yang tersisa setelahnya adalah
mimpi-mimpi yang soleh, mimpi-mimpi yang baik. Bisa saja orang mimpi, ya, melihat surga, bisa saja. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sahabat bisa, juga demikian pula. Iya. Demikian pula yang lain. Demikian pula yang lain. Karena itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang tersisa hanyalah mimpi. Hanyalah mimpi. Masih bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kalau Nabi benarkan sahabat, itu kan berlaku juga untuk setelahnya. Berlaku juga untuk setelahnya. Walaupun hal itu tidak bisa dijadikan bahwa dia punya tiket surga. Iya kan? Tidak bisa. Dia kalau diperlihatkan, alhamdulillah keutamaan dari Allah. Dia tidak bisa menjamin dirinya, saya pasti masuk surga. Belum tentu. Siapa tahu setelah mimpi dia kafir. Iya. Atau dia ujub dengan mimpinya. Itu kan pembatal amalan. Pembatal amalannya. Iya. Itu tidak bisa dijadikan dalil supaya nanti dia bisa menjadi orang yang bisa membawa orang lain ke dalam surga. Ada hadis yang pernah Anda dapat, hadis dalam riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Beliau bilang, ar-ru'yatus solihatu yarohal muslim. Auturo lahu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Masya Allah. Mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya. Yang dilihat oleh seorang muslim atau dia diperlihatkan terhadap mimpi itu. Itu adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. 46 bagian dari kenabian. Jadi salah satunya bagian. Itu mimpi yang baik. Itu kata Nabi SAW. Jadi mimpi yang baik itu masih tetap ada sampai hari kiamat. Selama masih ada orang yang beriman. Selama masih ada orang yang beriman. Itu wallahualam yang disebutkan dari hadits Nabi SAW. Wallahualam. Alhamdulillah kita cukupkan. Kita sholat isya. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.